Selamat anti vaksin karena kalian sudah panen dosa jariah. 72 anak Indonesia meninggal karena campak. Ya, oke, kalian sudah melakukan 2 dosa. Yang pertama, kalian udah nggak vaksin. Kalian nggak vaksin itu membahayakan diri sendiri, diri anak kalian, dan juga orang di sekitar kalian. Ya. Saya tidak menyangka kalau statement tersebut muncul dari seorang dokter yang sudah melewati atau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3, PhD. Tapi tidak wise, tidak bijak sama sekali. Padahal gelarnya jelas, Philosophy of Doctor. Filosofi itu ada unsur kebijaksanaan di dalamnya. Tapi, ya, seperti itu faktanya. Seperti itu fenomenanya. Orang ini mengatakan bahwa orang yang anti dengan vaksin itu panen dosa jariah. Selamat anti vaksin karena kalian sudah panen dosa jariah. Dia juga menjelaskan ada 2 dosa yang dipanen oleh orang-orang yang anti vaksin. Tetapi saya fokus dengan poin pertama. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang anti dengan vaksin ini panen dosa jariah karena dia tidak vaksin, dia membahayakan dirinya sendiri, dia membahayakan anaknya, dan dia membahayakan orang lain. Oke, kalian sudah melakukan 2 dosa. Yang pertama, kalian udah nggak vaksin. Kalian nggak vaksin itu membahayakan diri sendiri, diri anak kalian, dan juga orang di sekitar kalian. Itu yang dianggap dosa jariah oleh orang ini. Apakah anak-anak yang tidak divaksin itu adalah orang tua yang anti vaksin? Tidak. Masa sekelas dokter nggak tahu sih yang hal-hal beginian? Bisa di browsing padahal. Ada yang anti vaksin memang. Ada anak-anak yang tidak bisa divaksin. Seperti anak yang bermasalah dengan sarafnya, penurunan sistem imun, ada penyakit akut, ada alergi yang parah, ada juga anak yang reaksi berat terhadap vaksin sebelumnya. Kriteria-kriteria seperti ini tidak boleh divaksin, atau mungkin tidak dianjurkan untuk memvaksin anaknya. Terus orang-orang seperti ini juga mendapatkan dosa jariah. Mulut Anda tuh terlalu kejam. Anda terlalu menghina orang. Saya tidak nyangka kalimat-kalimat seperti ini muncul dari mulut seorang dokter yang seharusnya dia tahu ada anak yang tidak bisa divaksin. Dipukul rata semuanya. Dan dia juga mengatakan bahwa semua vaksin itu aman. Aku pastikan semua merek vaksin tanpa terkecuali aku garansi aman, halal, bermanfaat, berkualitas. Ya mungkin itu menurut dia. Tetapi dari berita-berita yang pernah diinformasikan, ada anak yang meninggal setelah divaksin. Ada anak yang meninggal seminggu atau 14 hari yang setelah divaksin. Ada anak yang pada saat itu langsung meninggal setelah divaksin. Ada anak yang memiliki penyakit setelah divaksin. Ada anak yang lumpuh setelah divaksin. Dan masih banyak lagi. Walaupun ujungnya mereka mengatakan bahwa ini bukan karena vaksin, tetapi karena penyakit bawaan. Oke, boleh-boleh aja. Tapi kan bisa jadi juga penyakit bawaan itu muncul dipicu oleh vaksin tersebut juga bisa. Atau mungkin aja ada efek jangka panjang dari vaksin tersebut. Setahun atau 2 tahun setelah divaksin atau 3 tahun setelah divaksin tiba-tiba lumpuh mendadak, stroke mendadak misalnya, atau pecah pembuluh darah misalnya, atau apapun lah itu. Kan bisa jadi juga. Ini bisa jadi ya teman-teman. Kita juga tidak memprediksi itu, tidak bisa memprediksi itu. Terus dia mengatakan juga bahwa kalau tidak aman, tidak mungkin beredar. Artinya kalau vaksin itu tidak aman, tidak mungkin dipakai di Indonesia, dipakai di seluruh rumah sakit Indonesia. Aman karena kalau nggak aman nggak mungkin beredar. Ini bukan soal beredar karena aman. Masih ingat nggak kasus PT Paracetamol anak? Yang sekarang perusahaannya ditutup karena paracetamol sirupnya menyebabkan anak lumpuh, bahkan ada yang meninggal. Dan itu juga lolos, itu juga lewat, itu barangnya juga beredar sampai diminum sama anak-anak. Yang beredar itu belum tentu aman, bro. Gimana sih logikanya? Philosophy of Doctor, tapi saya bingung deh. Terus orang ini juga mengatakan bahwa vaksin itu bermanfaat seperti pakai helm dan seat belt. Ya emang, tetapi sebagian kasus orang yang pakai helm dan orang yang pakai seat belt juga mengalami kecelakaan sehingga dia meninggal.
Jadi pakai helm, nggak pakai helm sebenarnya dua-duanya nggak aman. Karena kita bisa ditabrak, kita bisa menabrak. Prinsipnya sebenarnya begini teman-teman. Saya tahu bahwa dengan mengendarai motor ini, saya bisa mati. Walaupun pakai helm ataupun tidak. Yang pakai helm, memakai helm itu sendiri bentuk ikhtiar, bentuk usaha supaya menghindari kematian dari kecelakaan motor. Tetapi yang tidak pakai helm juga melakukan ikhtiar dengan cara membawa pelan, mengikuti alur perjalanan, saling lihat sen kiri kanan, jangan nyebrang seenaknya, jangan ngebut. Itu juga ikhtiar walaupun dia tidak pakai helm. Ya artinya helm nggak pakai helm atau tidak, bisa meninggal, bisa. Menurut saya ini logical fallacies yang lain lagi. Dia mengatakan vaksin adalah hak asasi anak untuk sehat. Vaksin adalah hak asasi anak untuk sehat dan terbebas atau tercegah dari penyakit. Seharusnya jangan bawa hak asasi, karena semua punya hak asasi. Anak adalah hak asasi untuk orang tuanya, dia mau dibawa kemana. Hak asasi orang tua untuk menentukan pilihan buat anaknya, itu hak asasi juga. Jadi jangan bawa-bawa hak asasi, semua punya hak asasi. Karena hak asasi ini alasan yang paling banyak yang saya temukan di kolom komentar yang sebenarnya nggak logis tetapi tetap diucapkan, tetap ditulis. Stupid namanya. Terus dia juga mengatakan bahwa tidak ada vaksin yang terlambat. Kalian bisa memvaksin anak-anak kalian 4-6 jenis vaksin dalam satu waktu. Bisa beberapa suntikan sekaligus, itu sangat aman, atau multiple injection dari WHO. 4-6 jenis vaksin sekaligus diberikan dalam satu waktu. Jadi pertama, tidak ada kata terlambat dalam vaksin. Usia berapapun segera vaksin. Wow, 6 suntikan dalam sekali datang ke rumah sakit langsung dapat 6 suntikan buat anak kita. Wow. Saya habis baca berita, ada anak yang meninggal pasca imunisasi di Sukabumi di tahun 2025 yang silam. Dia mendapatkan 4 vaksin sekaligus. Malamnya langsung demam, terus 14 hari setelah itu meninggal. Hasil investigasinya mengatakan bahwa anak tersebut meninggal karena infeksi dan dehidrasi, karena tidak ada makanan, tidak ada ASI di dalam lambungnya. Terus di berita yang lain juga mengatakan bahwa bisa jadi infeksi itu muncul karena ada luka tusukan vaksin di pahanya karena membengkak, karena itu tidak mengering dan segala macamnya. Pokoknya kalian baca aja dah, banyak tuh. Pasti ada aja yang bela, itu kan bukan karena vaksinnya, orang 14 hari kok. Iya bisa jadi, tetapi bisa jadi juga efek jangka panjang vaksin 14 hari baru merasakannya, baru ada efeknya. Bisa jadi juga, ya apa yang tidak mungkin. Kalau udah 14 hari seperti itu udah susah itu buat meneliti kembali, buat men-tracing kembali. Menurutku begitu. Lah, saya bingung kenapa sih dokter bisa ngomong seperti itu. Dokter, PhD, Philosophy of Doctor, seharusnya dia sejadi filsuf, lebih bijak, tapi kalimatnya tidak bijak sama sekali, sangat disayangkan. Oke teman-teman, mohon maaf, mungkin ada kalimat saya yang salah atau tidak tepat, mohon koreksinya. Bisa jadi saya buat video revisi untuk konten ini, atau konten-konten saya yang sudah saya upload, bisa jadi saya buat konten revisinya. Mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.